Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah kini telah dinyatakan, seperti yang sudah disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada lagi pembedaan. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia Allah, semua telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditetapkan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini Ia perbuat untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa kini, supaya nyata bahwa Ia benar dan bahwa Ia juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah masih ada alasan untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, hanya ada satu Allah yang membenarkan orang-orang bersunat karena iman, dan orang-orang tak bersunat juga karena iman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan. Refren, ya Tuhan, padamulah ada penebusan yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, padamulah ada penebusan yang berlimpah-limpah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Refren, ya Tuhan, padamulah ada penebusan yang berlimpah-limpah. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Refren, ya Tuhan, padamulah ada penebusan yang berlimpah-limpah. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpuk sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara Mizpah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan, kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sekali lagi Injil hari ini mengingatkan kita bagaimana Yesus sungguh mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan hari ini Injil mengajak kita untuk melihat bagaimana mereka harus bertindak. Memang golongan ini seringkali disebut sebagai golongan khusus, karena mereka lebih dekat dengan janji, mereka lebih dekat dengan sabda Tuhan. Tetapi dari mereka sendirilah, mereka disibukkan dengan berbagai macam aturan, sehingga mereka malah lebih kesulitan akhirnya untuk melihat kehendak Allah dalam hidup. Injil hari ini menegaskan kepada kita, saudari-saudaraku yang terkasih, bahwa hidup sebagai pengikut Kristus tidak lain adalah ketika kita dengan tekun dan setia menaati apa yang menjadi kehendak Allah, menaati apa yang memang dikehendaki Allah dalam hidup kita, dan akhirnya tentu mengajak kita untuk tekun dan setia pula dalam menjalankannya itu dalam hidup kita sehari-hari. Saudari-saudara, semoga kita punya keteguhan untuk menjalankan kehendak Allah ini, dan semakin kita mampu menjadikannya menjadi jalan hidup, jalan pilihan, dan tentu jalan tindakan kita setiap hari. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.